Pun kalau terus nol, masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran, falo la isja agum baksuna tatorro walakin kosat. Kosat kulubung itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini, tak warai makna hadis yang pokok. Misalnya mangkola la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya minta bedai, ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam cara makna. Ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, di rumah tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang lafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis. Banyak orang yang cara berpikir trinitas. Banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilana hatta asyhadu alla. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas. Karena takut pedang atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus lah, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kelambine putih, nah iso takwa, bersih, minyakan, nah iso jebahan. Pokoknya ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akidan bena torofaihi ala atihi. Jadi sarung sitok di taleni ning gulu. Iya. Oh itu ya ora mesti pas apa? Iya sudah seperti itu. Makanya Said Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Said Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Itu pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya itu. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asfamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Said Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terjaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sekarang pengajian, Pak Tuha pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Nah cara Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok iki ya. Jadi Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok iki ya. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua jago sukun. Kiai kudu rokok jisam tuben sing sowan gowo. Cara Mbak Khalil itu. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing sowan kok gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu, waduh, gue gak duduk rati gue. Akhirnya sesuatu gue nak keramat, orang keramat di Barno.
Cara bahaya lho dadi kiai kok rokok sugih goblok-goblok iki. Bukan kene sing sowan go. Ana nak cara ditakbir wa yusannu lil kiai. Apa? Sisa. Sing sowan. Ya guyon tapi masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hadar dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi paling sulit dalam ulumul Quran. Kayak begini misalnya. Tapi apa itu yang judul yang terkenal itu? Famaliha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan itu umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu juga sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat seperti itu. Wa intusibu hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusibu sayatu yaqulu hadhihi min indilah dulu ya. Wa intusibu hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan, tidak sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik, mereka tuntas yang puluh hadi ini. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan, gara-gara kamu Muhammad, ya gara-gara. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang diomongin atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo benar dikira-kira. Mana yang barusan saya bacakan? Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, mau udah tumbuh gak bayi. Itu kan, gak bayi lah, urusannya rezeki. Kalau aku nak kredit mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterang, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujung-ujung mana nih ngono itu. Yang mana yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah. Kalau dari keburukan dari Muhammad. Karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kullu min indillah. Terus fama liha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa. Terus yaqulun apa? Yaqulun wa asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusane wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan wis ora terkenal. Terus mari fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang waris pidato wis ra sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Kok yang regani ilmu. Gaji sakmono itu ya tidak murah. Kok ya belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kaila tak sawala ma fatakum wala tafrahu bima.
Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter ya aja kumo luhur juga sesuai rencana Tuhan. Makanya dirikai la taso alama fatakum kira putus asa wala tasrohu bima. Makanya kula panjenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya enggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat. Sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditulis nang Mahfud. Wong-wong nggo jalalan kalau gitu nang bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kula ya ora tahu sapa iki biasa wae. Lan iki goblok yo tenang, pinter yo tenang, santai wae. Sesuai rencana. Bojo ngamuk ya rasa tersinggung sesuai. Lho coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang. Malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur, Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya agak, ya pokoknya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka rapat salah enggak. Ya salah kecil, tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu enggak usah susah. Iki dulu bentuk wikot pihak ar-rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka diciptakan. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam melawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasaf, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapaknya. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu mbah-mbahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasaf dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadis. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Jadi yo ora diceluk abah, yo ora diceluk mbah, pokoke langsung diranyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo to, pokoke bagian. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah ya kasih. Lah umpama kira ana Nabi Musa donga ya salat 50 rakaat. Jadi wong nek digawe kekasih pangeran demo e barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam ning alam kasab. Kan semua nabi pernah dikasab. Jadi semua nabi itu pernah dipertemukan antar nabi lewat alam. Itu semua nabi yo marhaban begini. Soalnya semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaita. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadekno BPKB. Gara-gara ning donya kan semacam-macam. Kere paten-patenan, ngel-ngelok empam macam-macam ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau kamu kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau men. Ning Taurat itu ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik. Aku salah, ambek ditulis aku salahku dhisik. Dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iki berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan Musa. Dalile ya kodok. Karena itu terus dibawa putu-putu nih. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi ya, wala istami usnani wala tabiqani ila biqadarin wa qadar wa kitabim nawahi qad sabaq. Wis payu rapi ku ora krana kowe ganteng, ora krana kowe piye-piye mergo kodok kodar kok suatu saat pegatan yo. Kodok damai. Kok repot. Lho kula sering suwani tamu pegatan nangis tak pengen. Sama nangis yo opo kula pegatan ndek anak. Wis catetan tenang ae. Ono nangis barang. Pegatane mek catetane di situ. Goblok mek catetane di situ.
Catatan ngene tenang ya, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah lete ya. Sesuai rencana. Ngene kula gojlok Tuhan balik itu tenang ya. Wis dicatet. Sampai tukang gojlok ku bah, korbane Tuhan wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Wong sok ini kaila tak sau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ma asobal musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan. Sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabraha terjemahan Ibu Babe sedurunge muncul ning aplikasi. Jadi ditulis wong Indonesia rodok pesek, wong Arab itu banyak. Wong Eropa makmur. Wong Indonesia rodok kiri itu ana tulisan. Mbok ngentekno presiden ya sesuai catatan. Kan keluar boten fanatik, capres-capres biasa wae. Cara menang catatan ya. Ya usaha sak kadar ya cara menang apa? Catatan. Ya memang apa kowe coba? Bisa berbuat apa sih? Cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ini. Milih anak putu kiai. Tapi kowe iso putute apa coba? Wis ben Karmen piye meneh. Kira rido malah kafir wong ora rido mbek bapak. Yes, sesuai catatan biasa wae, no? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora anu tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran. Protesnya itu barokah. Ibu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yo meneng ae, macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate ku elek. Ora kok niate apik saiki kita yo ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik, malah Nabi elek Nabi tetep apik. Niate wasine ora kok bela kita yo ora. Apa mat ke diwajibno sholat ora ping 1. Ojo mat, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Dekne niate ku elek ora kok sakit kita kok ora. Kenyek maksudnya. Umatku luwih gagah dibanding umatem iku ora kuat apa meneh. Dadi niate asline gak belo, itu gak belo balane dhewe. Lah Nabi wong apian, yo meneng ae maksudnya Nabi yo ora kok. Lah umatku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Ya enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temen. Asline niate ora bela kita gak. Mulane ana wong tukang demo iku kowe aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Dadi gak kabeh Nabi ku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serot seneng-seneng. Tak anggap ae koyo Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu kita. Mana kaya nak tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng yo kekasih pangeran sih, ben barokah. Nek anteng glentem yo. Oh Nabi malaikat Jibril yo gak kuati Nabi. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah mek pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mat mau 5 cek kurang sampai ping 9. Nabi Musa nak ra bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Bisa kok. Wong pangeran ngurangine 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 udah bisa. Balene nek mat sik kakean. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Karek 5. Hilang. Pangeran Kanjeng Nabi jawab, aku si isin kon motor. Mulane kula lu di ijazah iki aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtuduron, sing aran apa? Simtuduron. Sing beliau orang pengagum kitab Minhajul Talibin. Oke. Mulane kula nganti sakniki sering maca Minhajul Talibin. Mboten sering maneh, sering banget. Nanti tadi. Beliau yang aran Simtuduron pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji kok. Padahal sing aran sing Tuduro pengagum kitab fikih sing napa Minhajul Talibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul. Dia itu takriran apa? Kalau gak ada kitab, wis ora ngaran duwe potongan ngene iki.
itu beliau itu di donga sing unik. Kowe ora usah nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora apa-apa. Dungane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan lho dilakoni. Tak ora ngotot tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salahe wong sing jenengan seneng. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodha Nabi Adam? Enggak jawab ya. Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit kuldi? Salah. Tapi Nabi Adam disenengi pangeran. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kita tak usir. Tapi tak warai carane ndonga iki. Engko terus tak sepuro. Jadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai, yaiku ning ayat fatalaq Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi disangoni. Bagus Safi misalnya diusir kayak kok sami tak sangoni sak miliar. Go minggat tak enak, minggat disangoni kok enak. Lah kayak Gus-gus minggat tapi disangoni ya bae. Ya sik minggat ra apa-apa untuk aran mbek dulur tak sangoni tak kei santri. Gagah minggat sangoni sak miliar kei santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk aran mbek dulur. Ono sing minggat tertib. Lah Nabi Adam diusir mbek pangeran, "Dam ke tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni." Disangoni mbek pangeran. Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fatabal. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Tak kei fasilitas kabeh. Dadi apa enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya apa? Pangeran. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe rasa khawatir. Bumi iku ya kaya swarga, ya ana tanduran, wae santai wae. Mane lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cinta. Manane ora kakean dusut. Wong kalah mbek seneng, cara Jawa kalah mbek seneng. Kalau dikonco Gus yo kiai. Bojone sering purek. Wah, yo bojone ya barokah ayu itu. Wani purek. Karena nak ape purek ya Mansur. Digawani super, digawani bel disangon. Muga elek ngono ya ora. Mingkat kok pesangon ben balik cara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti ya mau difasilitasi. Ya balik tenan kok difasilitasi. Lane donga iku aja haram. Waj'al sayyiati man ahbab. Kaya Nabi Musa. Ya salah deh. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ning langit sak papat kalau gak salah. Mau papat mau 5. Pokoknya kelas meneh rada atas deh. Keren Nabi Musa kelas meneh rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang ngliwati titik niku nangis. Nangise ora kok masyhur. Kena mayutika ya Musa, semari kita nangis sapa? Ini Abdul Ja'abad, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkahi makom saya? Dede ra trimo. Ini Nabi yang junior tuh. Kenapa bisa melangkahi makom saya? Kalau saya diselim Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Gak masalah, karena senior. Tapi ini orang baru. Kok melangkahi saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok ngerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Kok wong segala kebijakannya digurdeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya Rafiq data. Pangeran wis hafal gaya. Pangeran wis hafal gayane, mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-urip ya men di Boyo Barno wae. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena anake sebentar santri orang megane gremeng wong macam-macam. Ono sing anteng, ono sing gerbar ora wis. Iku ya sesuai rencana. Tapi ora oleh donga ya, tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang donga waj'al sayyiati man ahbab. Makanya yang penting itu mahbub dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya aja lakoni, saya ulang lagi. Enggak makom kamu.
secara teori Quran benar karena kalau sudah kadung baik itu pangeran itu eleke dadi apik. Makanya ana ayat faula ika yubadilu wa sayyi'ati hasanah. Misalnya gini ke sapi, ada Zaid itu ditetir jadi wali. Lalah kancanan fase-fase. Tapi pangeran wis darani Zaid itu wali kancanan fase-fase. Lho ngono iku delalah ya mantur dadi tobat yang fase-fase iku. Akhirnya nek dadi wali mergo kancanan fase. Karena ke wali di Indonesia mulai wali sapa sampai Zaid. Delalah ditetir kancanan fase-fase. Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, delalah dadi tobat sebabnya tobaté wong fase. Pancen dhisik mahbub, dhisik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa Ibrani ya dusat maknanya ya mahbub. Itu pangeran. Ya semua. Itu sopan nak ngono iku faula ika yubadilu wa sayyi'ati. Kayak wong Indonesia. Wong niate moro Jerman iku minggat. Mergo tukaran mbek wong tuane. Bareng tok Cina tok Jerman iku eling Islam. Padahal selawase ra seneng dia. Kok gadah punya teman banyak di luar negeri. Iku dhisik ora seneng dia. Bareng ning Jerman ning Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang udah ngaji saya lewat itu. Ya terus seneng. Ya kodok keluar ini gak seneng dia. Bareng ning Hong Kong iki seneng dia. Tangan-tangan agama Islam sing bener. Karo wong Hong Kong Korea nyembah mesin, panggung. Mesin tak bersih. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea, di Jepang. Dia itu bener Pak Yai sini kampung, pengiran kok mesin orang gerengi barang. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya aku rasa gedeng ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditetir mahbub. Nah, ditetir mahbub dia salah itu nanti membayar faula ika ibadillah sayyi'ati hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, saya ulang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran ndek dulur minggat. Minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di mana negara ya minggat tuh. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi kan ya minggat. Loh iya kan dia tidak cocok sama komunitas keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian sing kurang ngotot ngelawan apa belan. Ini ra cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga ra tindak minggat. It abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus, abako itu tidak apa minggat? Minggat pangeran Islam it abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Wah, kok barang haram itu jadi begini pangeran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mujizat. Kecemplung segoro diuntal iwak ijeu. Umdene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Iku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Mau cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat suwante. Ning terus suwante salat wiridan. Mbok tasbih ora ora. Wong kok nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono nggo tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning jero. Maca tasbih, ya suwante. Mulane sak pinter-pintere malaikat iki tetep ana ra isanane. Malaikat itu ra isona, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas iki rapati krungu. Mulane malaikat itu ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Saya ulang lagi, dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Nah malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lama-lama. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau anggar gemersek sinyal itu serapati roh. Ya malaikat tetap ra pangeran, dimana tetap malaikat itu enggak. Dari pangeran iku kawulaku Yunus sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus tak payu pangeran. Ndak kok tetep jenengan kei keramat iso wiridan njero. Mergo kakasihku. Lha iku menginspirasi saya tadi Zainal Abidin buat al sayyiati mana. Dal donga iku tak waca. Ngono ki ora oleh niru aku.
Aku bulat cek keramat, kayak bulat ya takut bala wong. Kau wajal sayyiati man akbar. Tenan gitu. Ya wiridan san. Justru ketok keramat itu mergo bar minggat. Padahal disalahno pengen. Minggat itu disalahno pengen, tapi dadi keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pangeran donga. Wis diwarai donga terus dene maca tasbih. Dawe pangeran falola annahu kana minal musabbihin la bi tawfiqi ila yaumil qiyamah. Suwante. Bareng bar salah kabeh malah pangeran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pangeran justru setelah salah. Justru jadi pilihannya pangeran justru setelah salah. Pak Kali Jogo, itu ditekdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kali Jogo tahu sowan nggo gula. Tahu, ora tahu salam tempel. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Buatan Kali Jogo itu kenal Sunan Bonang pertama gak begal. Sunan Bonang. Tapi takdirnya malah dadi wali. Tapi rasa jajal. Kayak jajal garang kiai malah ya jadi kualat selawase. Enggak, maksudnya ada banyak cerita, satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Kok Allah itu kabeh niku yo dhisik catetan. Apa dhisik catetan. Nanti gitu mau al hasanati hasanat wa al sayyiati man. Tapi kira jajal. Ya kok ora nambahmu ora dijaga. Cuma ini kalau cerita, dan sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Enggak. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon papa doa alfi ra gelem minggat. Bareng minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi barokah bumi. Mau tengok-tengok ning omah sama njuk pijet santrine malah. Ana kemajuan. Wis kok ngongkoni santri mau ngegeng tok. Dua kok ning daerah terbelakang beda rasane kok. Dua malah diceluk Gus. Mulane ora sampun iki napa buat al sayyiati. Mulane lha iki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falau la idzahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah itu gampang wis ta. Ana azab kullah turun. Sementing iku tadarru. Napa? Tadarru. Gelem DPD. Wis ngono tok gak apa-apa. Jadi iki nunjukno nek Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falau la idzahum basuna tadarru.